Halo brosis, kali ini Deku akan menceritakan sebuah film berjudul Barely Lethal Film Action. Remaja ini dirilis pada tahun 2015, disutradarai oleh kaum Newman, dibintangi oleh Hailey Steinfeld, Sophie Turner, dan banyak lagi aktor terkenal lainnya. Film ini menceritakan tentang sebuah sekolah khusus perempuan yang melatih murid-muridnya untuk menjadi pembunuh bayaran. Mereka dilatih dari kecil dan dibekali dengan ilmu-ilmu yang bisa digunakan untuk menjadi pembunuh bayaran hingga akhirnya mereka dilepaskan untuk melakukan misi yang berbahaya. Namun dalam hal ini 23 dan di sebelahnya bernama Heather, yaitu agen 84, dan mereka memang bersaing dari kecil. Megan walaupun hatinya lemah lembut seperti anak kecil pada umumnya, ia mahir dalam berbagai hal seperti merakit senjata. Dan itu membuat kagum Hartman dan menganggap dia adalah aset yang berharga. Ditambah lagi dia juga jago bela diri dan di sini dia melawan temannya, rekannya yang agen 84 tadi. Dari kecil agen 84 ini selalu iri kepada Megan karena ia selalu kalah. Sampai pada akhirnya Megan turun ke dalam misinya. Dalam misi pembunuhan diperlihatkan di sini ia berada di Moskow. Ia menyamar menjadi remaja pada umumnya dan itu membuat dia tidak dicurigai sampai akhirnya ia keluar dari kereta dengan membawa koper tersebut. Di Berlin, setelah dia melakukan misinya, ia melihat kehidupan anak muda yang mana ia tidak pernah mengalaminya. Ketika dia melakukan misinya di Cina, ia menggunakan waktu istirahatnya untuk melakukan hal-hal yang lain. Ia mencoba menonton film-film remaja dan nuklir, romantis, yang mana sebenarnya dia di sini mengobati rasa ingin tahunya. Ia menghabiskan malam dengan tertawa. Ia seperti cewek-cewek kebanyakan yang nonton pasti selalu merasa baperan dan ingin mengalami kisah cinta serupa. Sekembalinya Megan ke fasilitas pelatihannya, di sini mereka diberikan presentasi oleh Mr. Hartman untuk menangkap seseorang yang bernama Victoria. Di mana Victoria ini adalah agen berbahaya. Misi ini kembali diberikan kepada Megan dan itu membuat agen 84 merasa iri, dan di saat bersamaan Bapak Hartman ini malah memergoki Megan sedang membaca majalah-majalah cewek. Dia sedikit membetak Megan dan menyuruh Megan untuk fokus. Cerita pun berpindah ke chatnya di mana Megan melakukan misi. Di sini ia berpura-pura menjadi Sandra yang ditangkap oleh agen Victoria. Dia menyerangnya dan ia kembali diserang balik, namun ia akhirnya berhasil mengaitkan pengait ke tangannya Victoria dan menariknya ke pesawat. Megan yang berada di bawah Victoria malah sempat ditembak dan ia pun melepaskan genggamannya pada tali itu hingga akhirnya ia jatuh ke dalam sungai. Victoria akhirnya berhasil ditangkap sedangkan Megan malah jatuh ke sungai dan pergi ke tepi. Dia sebenarnya selamat ketika dia dihubungi oleh Hartman, namun ia memutuskan untuk menghilangkan diri. Dia membuang jam tangannya sebagai pelacak dan ini diasumsikan oleh Hartman bahwa dia sudah meninggal di sini. Megan terpikirkan untuk memulai kehidupan barunya. Dia memasuki program studi yaitu pergantian pelajar dengan sekolah lain. Ia mengaku sebagai Megan yang berasal dari Kanada. Ia memilih keluarga yang akan mengadopsinya, yaitu keluarga Larson, hingga akhirnya ia sudah sampai di Amerika dan di sini ia hanya menemui seorang ibu beserta 2 anaknya. Ternyata ibu ini sudah bercerai dari suaminya. Ibu dan anak laki-lakinya ini menyambutnya dengan ramah, namun berbeda dengan teman sebayanya ini. Sepertinya dia tidak begitu peduli. Sesampainya di rumah keluarga itu, Megan sangat senang karena ia disambut dengan baik. Gadis berambut pirang ini bernama Liz. Pada saat makan malam, ibunya Liz menyuruh Liz untuk berteman baik dengan Megan, namun Liz menolaknya. Megan tidak masalah dengan hal itu dan malamnya pun ia diantar oleh ibunya ke kamar tidur. Megan sudah mengumpulkan data-data bagaimana caranya ia akan melangsungkan hidup di sana. Ia pun memulainya dengan cara bermake up. Ternyata sampai di sekolah, ia malah mendapatkan pandangan aneh dari murid-murid yang lain. Ternyata penampilannya itu berlebihan untuk anak sekolah seumuran dia. Liz pun memberikan dia pakaian ganti dan meninggalkan Megan begitu saja. Jadi di sekolahnya Megan ini ada pertunjukan band dari murid yang ada di sana. Nah, sebelum itu ia diperkenalkan kepada murid-murid yang lain bahwa dia adalah murid pertukaran pelajar.
Sesaat sebelum masuk ke pentas, di sini Megan bertemu dengan seorang cowok yang bernama Roger, dan Roger merupakan salah satu teman pertama dia di sekolah ini. Ketika Megan berada di atas panggung, ia mendapatkan sorakan dari teman-temannya yang melihatnya sepertinya ya begitulah. Namanya anak baru, dia tidak begitu mendapatkan perlakuan yang baik hingga akhirnya ia melihat seorang vokalis yang datang, masuk dan ia terpesona terhadapnya. Vokalis yang rambutnya keriting ini bernama Cash, ia memiliki suara yang indah. Megan sepertinya jatuh cinta kepadanya seperti film-film yang pernah ia tonton. Nah, mungkin nih si Megan ini kebanyakan nonton hingga akhirnya ketika dia disapa oleh teman-teman cewek, ia merasa mungkin cewek-cewek ini hanya ingin ngerjain dia aja dan Megan pun menolak untuk duduk bersama dengan mereka. Sesampainya di kelas, dia melihat kursi kosong di sebelahnya, Roger, dan ia pun duduk di sana dan dari sanalah terjadi percakapan hangat antara mereka. Di kelas itu juga ada Cash dan guru. Di kelas juga mengatakan bahwa ia akan memasangkan murid-muridnya untuk kerja kelompok dengan menggunakan keahliannya sebagai mata-mata untuk mengganti data dan menjadikan dirinya satu kelompok dengan Cash misalnya. Misinya pun berhasil dan ia bisa melakukan pendekatan dengan Cash dan itu membuat iri murid-murid yang lain. Cewek-cewek yang iri itu lalu mendekati Megan dan mengatakan bahwa sebenarnya Megan bisa mendekati Cash dan membuat Cash tertarik. Mereka pun mengusulkan Megan untuk melamar sebagai maskot sekolah. Megan yang polos pun tentu mengikuti saran mereka dan akhirnya ia mengikuti seleksi yang mana sebenarnya hanya dia seorang. Dia sudah susah payah menunjukkan talentnya namun tidak begitu dilihat dan ia akhirnya menjadi maskot sekolah yang memakai baju yang besar. Ia terlihat seperti boneka karakter. Di rumah dia merasa ada seseorang yang mengikutinya. Begitupun di sekolah ia curiga seandainya ia diketahui oleh agen instansi tempat ia berasal dulu. Ketika dia menjadi maskot, ada orang-orang yang memakai pakaian hitam keluar dari mobil yang ia curigai tadi, dan ia pun melawannya. Di sini Megan menang karena di sini Megan curiga bahwa orang-orang itu berasal dari sekolah assassin tempatnya dulu berasal. Dan ternyata itu adalah kerjaan teman satu sekolahnya yang biasa ngerjain para maskot baru. Kejadian itu pun direkam oleh teman-temannya untuk di-share di sosial media. Ia pun merasa malu dan kabur. Lalu Roger mengikuti Megan dan memberikan kepala maskot miliknya. Sesampainya di rumah, Megan merasa kesal karena kehidupan SMA yang ia bayangkan seperti di film-film tidak sesuai dengan apa yang dialami sekarang. Ibu angkatnya pun merasa maklum dan di sini ia berusaha untuk menenangkan hati Megan. Ia mengatakan kalau hal itu biasa terjadi saat SMA. Cerita pun berpindah kepada fasilitas sekolah assassin miliknya Megan dulu. Di sini Victorio yang sudah tertangkap ditanya banyak hal oleh Hartman. Untuk perlu kalian ketahui, Nexter ya, ini pernah menjadi agen di fasilitas ini. Dia pernah menjadi pembunuh bayaran di sekolah ini. Lalu tiba-tiba agen 84 datang menghubungi Hartman dan mengatakan berita penting. Berkemungkinan di sini pihak sekolah assassin ini sudah mengetahui Megan dari video yang viral di mana Megan menghajar orang-orang yang mengerjakannya waktu dia memakai baju maskot. Dan dari sinilah Megan mengetahui bahwa videonya menjadi viral dan itu juga diberitahu oleh Liz. Namun Eno tersadar bahwa dia tidak boleh menjadi viral karena posisi dia akan diketahui oleh sekolah asasinya dulu. Video viralnya Megan itu tidak semua berdampak buruk. Ternyata di sini Cash juga mengagumi Megan. Cash menyapa Megan dan itu membuat dia tersipu. Megan diajak untuk mengunjungi studio tempat mereka latihan band dan ketika Megan berada di sana, ia malah bertemu dengan Roger. Temuan mereka ini sangat mendadak karena Megan sempat mengejarnya karena ia dikira Roger ini adalah orang jahat. Mereka pun sempat berbincang-bincang dan di sini terjadi kedekatan di antara mereka. Lalu Cash pun datang, ia bernyanyi untuk Megan. Di sini mereka berdua diperhatikan oleh Roger, namun Megan yang sepertinya di awal tadi ia memiliki pandangan cinta pertama kepada Cash. Ditambah lagi Cash juga sebenarnya memiliki rasa pada Megan. Di perjalanan ia pulang, Megan disergap oleh agen rahasia yang berasal dari fasilitas sekolahnya dulu. Di sini akhirnya ia kembali lagi bertemu dengan Hartman. Di sini Hartman menanyakan beberapa hal kepada Megan dan dia kecewa karena Megan pergi begitu saja.
Meghan lalu diberikan suntikan kejujuran. Dengan suntikan itu ia akan jujur dengan semua pertanyaan yang diberikan. Di sini Meghan mengatakan bahwa ia hanya ingin memiliki kehidupan normal. Dia tidak ingin menjadi pembunuh dan dia hanya ingin merasakan kehidupan normal seperti layaknya cewek-cewek seumuran dia. Ia pun menangis dengan mengutarakan semua isi hatinya, dan Hartman di sini tidak menyangka bahwa agen setangguh Meghan ini bisa menangis seperti ini. Meghan pun kembali dilepaskan dan ia diantar kembali ke rumah yang mengadopsinya. Depan rumah, ia ditolong oleh Liz dan adiknya. Liz juga sempat melihat mobil yang mengantar Meghan ini pergi. Meghan yang masih berada dalam pengaruh obat kejujuran tadi pun mengatakan kepada Liz agar lebih terbuka dengan dunianya karena memang selama ini Liz agak tidak pede dengan dirinya sendiri. Lalu keesokan harinya Meghan makan siang bersama Roger. Mereka bercakap-cakap banyak dan di sini sepertinya terlihat kalau Roger memiliki rasa terhadap Meghan. Namun Meghan yang melihat keberadaan Cash pun pergi menuju Cash dan tidak lagi makan siang bersama Roger. Esok malamnya mereka menghadiri pesta yang diadakan oleh Cash dan di sini Meghan pergi bersama Liz. Betapa terkejutnya Meghan ketika di pesta itu ia mendapati ada agen 84 yang berada di sana. Tentu saja di sini membuat Meghan penasaran dan ia menanyakan kepada agen 84 mengapa dia mengikutinya. Ya, memang agen 84 ini selalu iri dengan kehidupannya Meghan dan dia di sini datang mengikuti Meghan karena dia disuruh oleh seseorang. Di sisi lain, Liz bertemu dengan teman pria di sekolahnya yang mana ia adalah orang yang pernah ngerjain Meghan di awal. Lalu di sini agen 84 juga ingin mengincar Cash dan mereka berdua berlomba untuk mendapatkan hatinya Cash. Sementara itu Liz yang berbincang-bincang dengan cowok ini ternyata mereka memiliki kesamaan. Mereka sama-sama sebenarnya tertutup dengan dunia luar dan mereka memiliki keluarga yang menuntut. Dan di sini terjadilah kedekatan di antara mereka. Dan lalu tiba-tiba di sini datang Roger. Roger datang untuk menanyakan di mana keberadaan Meghan. Ia pun lalu turun ke bawah mencari Meghan. Namun ia terkejut ketika melihat Meghan berciuman dengan Cash. Ia pun memutuskan untuk pergi. Pada malam itu, Liz sempat mabuk dan keesokan harinya ketika mereka pulang, di sini kelihatan kalau di wajahnya Liz ada seseorang yang menggambar-gambar sesuatu yang tidak pantas dan itu membuat ibunya Liz marah. Di sini ibunya sempat memarahi Meghan karena Meghan sempat meninggalkan Liz seorang diri ketika ia sudah tertidur. Ibunya menegaskan bahwa kita sebagai satu keluarga, kita tidak boleh meninggalkan keluarga kita. Namun di sini Liz malah tertawa. Singkat cerita, ketika Meghan mau pergi sekolah dan naik bus, ternyata supir busnya adalah Hartman. Di sini ternyata Hartman pergi menemui Meghan untuk mengajak Meghan bergabung lagi dengan agensinya. Hartman mengatakan bahwa Victoria telah kabur dan ia membutuhkan Meghan untuk menangkapnya. Hartman mengatakan ini adalah penawaran terakhir. Jika Meghan benar-benar ingin pergi, maka Meghan tidak akan bisa lagi bergabung dengan agensinya milik Hartman. Namun memang akhirnya Meghan memutuskan untuk pergi. Meghan lalu pergi bersama Liz, lalu tiba-tiba ada mobil yang mengikuti mereka dari belakang. Seseorang dari mobil itu mencoba untuk menembak mereka. Meghan lalu segera menolong Liz dan berpindah tempat hingga akhirnya di sini Meghan yang mengemudi. Nah, sembari dikejar-kejar, inilah Meghan lalu memberikan pengakuannya kepada Liz bahwa sebenarnya dia bukanlah murid biasa. Ia berasal dari sekolah assassin yang mana ia dulu dididik untuk menjadi seorang pembunuh bayaran dan ia hanya ingin mengalami kehidupan normal selayaknya cewek-cewek pada umumnya. Lalu dia pun mengikuti program pertukaran pelajar dan ia melihat keluarga Liz sangat bahagia dan ia ingin menjadi bagian dari keluarga itu. Liz yang tiba-tiba diberitahukan berita seperti itu tentunya ia tidak percaya dengan apa yang terjadi. Ditambah lagi mereka sedang dikejar-kejar oleh mobil asing. Namun pada akhirnya mereka berhasil lolos dan mereka ternyata masih diikuti oleh mobil asing tersebut. Meghan lalu memutuskan untuk menabrak mobil itu dan melihat keluar dan nyata di dalam mobil itu sudah tidak ada lagi seseorang. Setelah kecelakaan itu Liz dirawat dan di rumah sakit itu Meghan menelepon Hartman dan menanyakan kenapa agen 84 malah menyerangnya. Bukannya agen 84 itu dikirim untuk memata-matainya. Di sini Hartman memberitahu bahwa agen 84 tidak lagi bersamanya. Atau agen 84 digait oleh Victoria untuk menjadi timnya. Berarti di sini
Bukan Hartman lah yang jahat. Hartman tidak bermaksud untuk menyakiti Meghan. Kali ini Meghan memohon bantuan untuk Hartman untuk mengirimkan peralatannya. Namun di sini Hartman menolaknya karena ia sudah pernah menawarkan, namun Meghan menolak. Komunikasi pun diputuskan oleh Hartman dan di sini Meghan malah terlihat kebingungan. Lalu ketika sedang duduk, tiba-tiba Roger datang dan memeluk Roger dan ternyata memang di sini Roger datang ke rumah sakit untuk memastikan apakah Meghan dan Liz baik-baik saja. Roger lalu mengatakan Cash akan datang ke sini dan ia pun berlalu pergi setelahnya. Meghan menemui Liz yang sedang dalam masa pemulihan. Di sini ia mengatakan ia tidak bermaksud untuk menyakiti Liz dan keluarganya. Mereka di sini saling menenangkan dan Meghan memutuskan untuk pergi agar keluarga Liz tidak tersakiti. Namun di sini Liz malah menahannya. Meghan memang sempat marah pada dirinya karena ia merasa hidupnya ini tidaklah seperti film-film yang ia tonton. Namun setelahnya Meghan berusaha untuk menenangkan hatinya. Ia sempat memeluk adiknya Liz dan ia pun pergi menemui Liz di rumah sakit. Dan ternyata di sini Liz sedang bermesraan bersama cowok yang ia taksir kemarin. Waduh. Mereka pun keluar dengan malu-malu dan di sini Meghan sudah paham. Lalu hari-hari berikutnya mereka melakukan persiapan untuk homecoming dan di sini mereka sudah sangat akrab, selayaknya benar-benar saudara kandung. Mereka menyanyi dan menari bersama dan di sini Liz sempat melihat peralatan miliknya Meghan yang tentu membuat Liz takjub dan mereka berbincang-bincang hingga larut malam. Dan di sini ibunya kagum karena mereka sudah berbaikan. Selayaknya saudari, malam pesta homecoming pun datang dan mereka mempersiapkan diri dengan alat make up dan baju yang indah dan di bawah telah menunggu cowok mereka. Dan sebelum mereka berangkat, ibunya Liz menyempatkan memoto mereka dulu. Mereka pun lalu pergi ke pesta homecoming yang kalian tahu di sana mereka berpesta minum-minum dan berdansa. Liz sibuk dengan kekasihnya dan di sini Meghan juga sedang bercakap-cakap dengan Cash. Namun Meghan merasakan bahwa Cash tidak sesuai dengan dirinya. Cash memang tampan seperti yang dia tonton di film-film kesukaannya. Namun Cash tidak mengerti dengan joke dan lelucon yang disampaikan oleh Meghan. Lalu tiba-tiba Meghan teringat Roger dan ia melihat Roger ada di seberang sana. Ternyata di sini ketika Meghan berkata jujur pada dirinya sendiri, ia memang memiliki rasa terhadap Roger seperti Roger kepadanya. Dan ketika Meghan sudah mengutarakan perasaannya, ternyata datang agen 84 yang mengaku bahwa ia adalah pasangannya Roger. Nah loh, Meghan tentunya terkejut dan ia sedikit marah dan kejadian ini diperhatikan oleh Liz dari kejauhan. Liz berusaha melerai, namun Meghan yang merasa marah melemparkan sepatu miliknya kepada agen 84. Lalu terjadilah perkelahian antara mereka. Ialah taulah kalau cewek sama cewek sudah saling berkelahi, itu biasanya bakal bahaya. Yang paling enggak ya jambak-jambakan, tapi karena mereka ini adalah agen handal, mereka pun melakukan dengan cara mereka sendiri. Sampai di satu titik ketika Meghan bersembunyi dan agen 84 hendak menusuknya dengan pisau, Liz tiba-tiba datang dan melukai agen 84 dari belakang. Mereka pun berhasil kabur, namun di rumah mereka ternyata sudah ada orang yang menyusup. Meghan masuk dengan senjata di tangannya. Ternyata di sini Victoria telah menyergap ibu dan adiknya Liz. Dari adegan ini, akhirnya mereka mengetahui bahwa Victoria adalah agen 01. Jadi berarti di sini Victoria adalah agen pertama yang ada di sekolah assassin tersebut. Victoria mengatakan bahwa dirinya sangat sama dengan Meghan yang sama-sama ingin keluar dari dunia pembunuhan. Mereka satu tipe, mereka sama-sama ingin mencapai kehidupan normal pada umumnya. Nah, dari sinilah Victoria ingin merekrut Meghan. Namun Meghan melihat keluarganya diperlakukan seperti ini, ia menolak untuk bergabung dengan Victoria. Lalu terjadilah perkelahian antar mereka dan itu sempat membuat Meghan kalah. Tiba-tiba ada yang menyerang rumah itu, ternyata itu adalah timnya Hartman yang berusaha untuk menyelamatkan Meghan dan keluarga. Victoria pun kembali ditangkap dan Meghan beserta keluarga Liz selamat. Meghan tidak menyangka bahwa Hartman kembali untuk menyelamatkannya dan ia pun memeluk Hartman di sini. Sepertinya harus memang menyayangi Meghan seperti anaknya. Lalu Hartman pun memberikan kunci helikopternya agar Liz beserta Meghan bisa pergi kembali ke homecoming, yaitu ke pesta tadi. Sesampainya di rumah pesta itu, Meghan tidak menemukan Roger. Di sana lalu ia pergi mencari Roger. Akhirnya bertemu. Di sini ia mengutarakan isi hatinya kepada Roger
Dan tentunya Roger juga sama kepadanya. Ia mencintai Meghan. Meghan pun mengajak Roger bersamanya naik helikopter. Dan di sini di belakangnya juga sudah ada Liz bersama pasangannya. Mereka pun pergi dan film pun berakhir. Beverly Little memang sebuah film remaja pada umumnya, di mana memang film ini mengisahkan kisah anak yang sudah dilatih dari kecil untuk dijadikan pembunuh bayaran. Namun tetap remaja akan menjadi remaja, di mana mereka juga penasaran akan apa itu bergaul dan ingin merasakan cinta. Rasa penasaran yang tinggi sampai membuat Meghan kabur dari sekolahnya dan hidup normal pada umumnya. Ya, pada akhirnya Meghan berhasil mendapatkan kehidupan normal yang ia dambakan. Semoga review video kali ini bisa mengurangi kepenatan brosis ya. Next time kita ketemu lagi di alur cerita film yang lain. Mohon maaf jika ada salah kata, karena dengan kata mungkin bisa saja melukai hati dan pikiran kita. Berikan tanggapan kalian di kolom komentar jika video ini kurang menarik, atau mungkin berupa saran yang dapat memajukan channel ini. Thanks, see you, and bye.